Selamat datang ke kuliah ekonomi lagi. Ya, jadi kemarin gue udah adain makroekonomi. Ya, beberapa minggu yang lalu gue adain tentang dasar ekonomi. Kalian bisa cek di video gue. Kali ini tuh kita pengen adain tentang market cycle. Jadi kan bisa baca di sebelah sini ya, kuliah ekonomi yaitu siklus ekonomi, ya siklus market, siklus pasar kita ngomong. Jadi kenapa menurut gue kan harus pelajarin ini? Ini ada hubungannya sebenarnya. Ini part 2-nya dari yang nama itu makroekonomi. Menurut gue ini salah satu ilmu yang investor-investor saham, kripto atau apapun ya yang kalian kerjakan di dunia ini kan harus ngerti. Karena semua orang pada akhirnya itu harus jadi investor. Jadi langsung aja kita masuk ke kuliah ekonomi market cycle. Gue nggak akan lupa-lupa ya buat ingetin ke kalian buat catat. Jadi apapun yang gue sebut di sini, ya misalnya dari slide-nya kayak atau apapun, belajar buat catat. Catat itu kan berarti mengetik. Gue udah bilang berulang. Kalian ambil sekarang ya, beli sekarang ke Gramet atau kemanapun itu, kertas putih, terusnya cari bolpen, lu tulis apapun yang lu dapat dari video ini. Ini sebenarnya nggak applicable buat gue doang ya, tapi kan kalau nonton ke podcast siapa gitu kayak, atau kalian nonton podcast luar, kalian datang seminar atau apapun itu, belajar buat mencatat. Karena manusia ya itu cuma bisa mengingat 2-3 hal dalam waktu yang sama. Jadi belajar buat mencatat apapun yang gue sebut di sini, catat, karena nggak ada ruginya juga buat kalian. Jadi apa itu market cycle ya? Ini fluktuasi ya yang terjadi secara berulang ya, atau pattern ya, kita ngomongnya pola ya, historis yang terjadi secara berulang, makanya kita sebutnya sebagai siklus dalam pasar keuangan ya. Biasanya itu market cycle ya, ini mulai sekarang kita sebutnya sebagai market cycle aja ya. Market cycle itu terjadi dalam fase-fase ya. Jadi ada fase, misal ya di financial market itu ada fase bullish, ada fase bearish gitu, ada fase sideways ya, ada fase volatile gitu. Jadi ada fase low volatility, ada fase dia nggak gerak mana-mana gitu kan, suatu aset price gitu kan, suatu komoditas gitu. Ada fase dia volatility-nya itu besar sekali ya, pergerakannya itu liar sekali ya. Itu kalau secara singkat ya. Tapi di sini gue lagi nggak pengen bahas tentang fase bullish, fase bearish, atau misal di crypto tuh ada namanya 4-year cycle. Gue nggak lagi pengen bahas itu ya. Gue di sini lagi pengen bahas ke kalian tentang market cycle gitu ya. Jadi market cycles ini ya sebenarnya itu sama dengan business cycles ya, alias siklus bisnis. Karena siklus bisnis ini sangat mempengaruhi yang nama itu financial market. Jadi kalau bisnis ini lagi nggak grow, bisnis ini lagi contract gitu ya, atau bisnis ini lagi ekspansi gitu ya, ini bahkan mempengaruhi financial market, bahkan mempengaruhi harga saham atau harga kripto ya, atau apapun itu ya. Jadi kita harus buat menganalisa secara makro ya, kita pengen tahu saham ini secara makro ini bullish atau bearish ya, kita lihat itu apa? Kita lihat itu business cycles ya. Apakah bisnis ini di luar sana orang itu lagi buat bisnis, orang itu lagi pengen buat bisnis atau enggak ya, kita lihat dari sana gitu ya. Apakah business cycles itu lagi grow atau enggak ya, kita mempertanyakan dari sana gitu ya. Jadi business cycles itu kata kunci yang penting banget. Yang kalian lihat di chart sekarang ini ya, ini 4 fase dari business cycles ya. Jadi ada expansion, ada peak, recession, sama recover ya. Jadi ada 4 ini gitu ya. Kan misalnya itu grafiknya up and down. Jadi yang namanya ekonomi, yang namanya hidup atau up